Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas ada satu saham yang punya potensi yang bagus banget, prospeknya cerah banget, dan bisa kasih kita potensi profit yang gede untuk beberapa tahun ke depan. Untuk sekitaran ya 2-3 tahun ke depan, atau bahkan bisa lebih dari itu. Nah, saham ini saham apa? Ya, tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya di link.id/Todopedia, atau kalian juga bisa cek di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa cek produk-produk digital Todopedia yang tentunya bisa berguna buat investasi kalian. Dan kalian juga bisa join program membership Todopedia, di mana di situ gue punya beberapa benefit yang cukup menarik buat kalian. Di antaranya ada stock pick terupdate ya, saham-saham pilihan untuk investasi jangka panjang versi Todopedia, itu semua akan gue bocorin di program membership ini. Ya, selain itu kalian juga bisa dapat video eksklusif, video premium khusus untuk para member. Kalian juga akan dapat artikel premium yang tentunya bisa nambah ilmu, bisa nambah insight. Ya, kalian juga akan dapat template Excel untuk invest saham kalian, dan juga akan ada live Q&A khusus untuk para member. Ya, jadi dengan kalian join membership ini, kalian akan dapat benefit yang tentunya bisa ngebantuin investasi kalian. Oke, yuk langsung aja kalau gitu kita masuk ke videonya. Oke, jadi kita bakalan bahas ada satu saham yang potensinya bagus banget ya, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Nah, saham apa sih yang gue maksud di video ini? Ya, jadi saham yang gue maksud itu adalah saham Adira Finance atau ADMF. Ya, per video ini dibuat tanggal 8 Mei 2025, ADMF ini ada di harga 8.900. Nah, kalau kita lihat valuasinya teman-teman ya, ini ada di price to earnings 7,1 kali dan price to book value itu 0,8 kali. Yang mana untuk perusahaan perbankan atau jasa keuangan, ya valuasi segini ini termasuk valuasi yang tergolong murah, terutama untuk PBV-nya. Ya, untuk PBV, kalau untuk perusahaan perbankan atau jasa keuangan, PBV di bawah 1 itu udah jelas tergolong murah, gitu ya. Dan PER-nya juga cukup murah di 7,1 kali. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita hitung untuk dividennya teman-teman ya, dividen payout rasionya Adira itu ada di sekitaran 50%, yang mana ADMF ini bagi dividen itu dengan payout rasio yang biasanya konsisten di 50%, jadi kita pakai estimasi 50% teman-teman ya. Itu kita dapat dividen dengan yield itu di sekitaran 7,9% sampai sekitaran 8%. Ya, jadi ini dividen yield yang termasuk cukup besar. Ya, ditambah juga dengan dividen payout rasio yang cuma 50%. Yang artinya masih ada sisa 50%-nya lagi laba yang ditahan, yang bisa aja itu nantinya dipakai buat pengembangan bisnis gitu ya. Jadi dividen yield-nya 7,9%, which is itu udah cukup bagus. Ditambah juga dengan dia nyimpen sisa labanya untuk pengembangan bisnis, itu memberikan potensi pertumbuhan bisnis yang cukup bagus buat Adira atau ADMF gitu ya. Jadi valuasinya cukup murah, dividen yield-nya cukup menarik, dan potensi untuk pertumbuhannya juga masih cukup bagus. Apalagi Adira ini sebagai perusahaan jasa keuangan, sebagai perusahaan financing yang mana dia banyak keluarin pembiayaan itu untuk kendaraan bermotor ya teman-teman ya. Nah, logikanya adalah seiring dengan ekonomi Indonesia itu masih bertumbuh, ya tentu dalam jangka panjang potensi pertumbuhan dari bisnis jasa keuangan kayak Adira ini juga kedepannya berpotensi untuk bisa terus bertumbuh dalam jangka panjang gitu ya. Nah, nggak cuman price to earnings-nya doang yang murah, price to book value-nya murah, dividen yield-nya menarik, nggak cuman sekedar itu aja. Tapi apa sih yang menurut gua ngebuat Adira ini menarik, itu adalah skema untuk merger dengan MFin ya teman-teman ya, dimana mereka ini udah rencana mau merger ya. Mereka berdua, ADMF sama MFin. Nah, Adira sama MFin ini sama-sama bagian dari MUFG ya teman-teman ya, dimana secara struktural ya untuk Adira atau ADMF itu adalah anak usaha dari BDMN atau Bank Danamon gitu ya, dimana BDMN itu pegang 92% saham ADMF, dan untuk BDMN sendiri ini dia anak usahanya MUFG, dimana MUFG itu pegang 92% saham BDMN gitu ya. Dengan kata lain, Adira ini juga bagian dari MUFG Bank. Nah,
di sisi lain MUFG Bank ini juga pegang sahamnya MFIN teman-teman ya, dimana untuk MUFG ini pegang 89% saham MFIN, dan Adira atau ADMF itu dia juga sebenarnya ada pegang sedikit ya saham MFIN, itu sebesar 10% kepemilikan gitu ya. Jadi mergernya Adira sama MFIN ini merger yang ada di dalam grupnya MUFG Bank gitu ya. Nah, Adira sama MFIN ini kan sama-sama perusahaan financing ya. Mereka ini sama-sama perusahaan financing teman-teman. Nah, kalau misalnya nanti merger ya, which is mergernya itu ya rencananya itu akan terjadi di tanggal 1 Oktober 2025 teman-teman ya. Jadi nanti di kuartal keempat ya. Nah, kalau misalnya Adira sama MFIN ini beneran jadi merger ya, di sini kita bisa lihat teman-teman untuk Adira sama MFIN setelah bergabung ya, tentu yang namanya asetnya, equity-nya, pendapatannya, laba bersihnya itu juga akan bergabung gitu ya. Karena kan yang merger itu kan dua perusahaan gabung jadi satu. Ya, jadi asetnya, ekuitasnya, pendapatannya, laba bersihnya itu juga tentunya akan bergabung, yang mana tentunya pendapatan sama labanya itu akan tumbuh signifikan teman-teman ya. Dan juga kalau kita perhatiin ya, untuk net profit margin di bagian paling kanan ya, MFIN itu net profit marginnya lebih gede daripada ADMF ya, 21% untuk MFIN, ADMF itu 14%. Nah, dengan merger tentunya ini juga bisa mendongkrak profit margin ADMF gitu ya. Jadi MFIN yang masuk ke dalam ADMF itu tentunya dengan MFIN ini profit marginnya lebih gede ya, itu akan ngebantu untuk naikin net profit margin dari ADMF secara keseluruhan ya. Jadi sebenarnya secara umum untuk mergernya ADMF sama MFIN ini tentunya bagus banget ya, dimana pendapatannya, laba bersihnya ya, ekuitas sama asetnya itu akan jadi makin gede, dan juga net profit marginnya juga akan naik. Nah, tapi merger antara ADMF sama MFIN ini tentunya nggak cuman sekedar penggabungan dua usaha doang, nggak cuman sekedar asetnya gabung jadi satu, pendapatannya gabung, laba bersihnya gabung gitu ya. Bukan cuma sekedar itu aja, tapi dengan mereka berdua itu merger, itu akan menimbulkan yang namanya sinergi bisnis teman-teman ya. Nah, sinergi bisnisnya itu kayak gimana? Yang pertama, itu tentunya dari sisi Adira itu bisa memperluas layanan financing, dimana dengan MFIN itu gabung ke ADMF, ya nasabahnya ADMF itu akan dapat lebih banyak jenis layanan yang tentunya itu bisa jadi pendorong pertumbuhan dari financingnya Adira. Dan kalau financingnya bertumbuh, itu juga bisa menumbuhkan pendapatan dari Adira. Ya, selain itu juga Adira ini dengan dia merger dengan MFIN, ya Adira ini juga akan mempermudah untuk ekspansi dia untuk financing ke wilayah luar Pulau Jawa. Di mana MFIN ini memang cukup kuat ya untuk pembiayaan di daerah luar Pulau Jawa, terutama di bagian Indonesia Timur. Ya, jadi MFIN itu cukup kuat di daerah situ. Jadi dengan mereka berdua gabung ya, ADMF itu juga akan semakin mudah untuk dia ekspansi financing ke luar Pulau Jawa, terutama ya untuk Indonesia bagian timur. Dan tentunya itu juga akan jadi sumber pertumbuhan pendapatan untuk Adira. Ya, tadi layanannya diperbanyak ya, terus juga dia ekspansi secara geografis. Ya, tentunya itu akan jadi sumber pertumbuhan yang cukup signifikan untuk Adira. Dan selain dari pertumbuhan pendapatan, ya dengan mereka berdua gabung itu juga akan berpotensi untuk ningkatin efisiensi dari segi operasionalnya teman-teman ya. Dimana dengan adanya merger itu akan ada integrasi ya teman-teman ya, antara Adira sama MFIN itu akan ada integrasi bisnis yang memungkinkan ya untuk beberapa kantor cabang dari MFIN yang ada sekarang itu bisa ditutup gitu ya. Jadi kantor cabangnya beberapa mungkin bisa ditutup atau mungkin semuanya, untuk nantinya kemudian operasionalnya itu digabung dengan kantor cabangnya ADMF gitu ya. Nah, dengan kantor cabang itu ada yang ditutup, itu berpotensi untuk ngurangin beban operasional. Ya, beban kayak biaya listrik itu kan bisa dikurangin. Ya, kalau misalnya kantor tutup kan artinya mereka butuh lebih sedikit daya listrik, ya kan? Nah, itu tentunya bisa mengurangi beban operasional dari si ADMF gitu ya. Jadi, dari segi sinergi bisnis ya, selain dari mereka ini bisa numbuhin pendapatannya secara signifikan dengan layanan financing yang diperbanyak, ekspansi juga secara geografis gitu ya. Dan itu juga bisa ningkatin efisiensi dari segi operasional, di mana nggak cuma pendapatannya naik ya, tapi
beban operasionalnya bisa ditekan, yang mana itu ngebuat pertumbuhan dari profit atau labanya ADMF itu bisa jadi akan jauh lebih signifikan dibandingkan pertumbuhan pendapatannya yang udah gede banget gitu ya. Jadi secara overall teman-teman, mergernya Adira sama MFin menurut gua ini bisa memperkuat economic mode-nya ADMF di industri financing yang ada di Indonesia gitu ya. Dengan dua bisnis itu bergabung, itu akan memperkuat posisi mereka nih di industri pembiayaan, di mana Adira sama Mandala atau MFin ya itu akan bisa gabung jadi satu ya. Mereka bisa ngeluarin layanan pembiayaan yang banyak ya, secara geografis pun mereka bisa menguasai baik di Jawa maupun Pulau Jawa maupun di Indonesia bagian timur gitu ya. Mereka bisa jadi penguasa di bagian manapun di Indonesia ya, yang mana tentunya itu juga bisa mendorong pertumbuhan revenue ya, sekaligus juga mendorong efisiensi operasional, dan itu bisa naikin laba secara signifikan. Logikanya kalau misalnya mereka itu udah gabung jadi satu, ibaratnya kan udah nggak ada persaingan. Kalau udah nggak ada persaingan, artinya ya Adira ini juga selain dia bisa tadi ngurangin biaya untuk listrik, biaya untuk kantor cabang gitu ya, Adira ini tentunya juga bisa mungkin mengurangi biaya untuk promosi teman-teman, karena ya persaingannya udah berkurang, jadi kebutuhan untuk promosi, kebutuhan untuk ngiklan itu juga jadinya lebih berkurang gitu ya. Jadi ADMF ya bisa aja dia akan motong untuk budget untuk ngiklan produknya dia gitu ya. Jadi pertumbuhannya bisa bertumbuh secara signifikan dengan merger ya, efisiensi operasionalnya juga makin bagus, itu akan ningkatin laba secara signifikan, dan kalau labanya bertumbuh signifikan, pertumbuhan dari dividennya itu juga akan mengikuti. Dan kalau labanya naik secara signifikan, ya dividennya juga naik secara signifikan, tentunya itu akan ngebuat orang-orang itu jadinya semakin minat untuk invest di saham ADMF, dan tentunya kalau orang semakin minat, semakin banyak yang beli, harapannya yaitu bisa ningkatin capital gain dari saham ADMF gitu ya. Jadi itu alasan kenapa menurut gua saham ADMF ini punya potensi keuntungan yang gede setidaknya untuk beberapa tahun ke depan, untuk 2-3 tahun ke depan gitu ya. Ini menurut gua mergernya bisa untuk ningkatin pertumbuhan dari revenue-nya Adira secara signifikan, economic mode-nya juga bisa makin kuat gitu ya. Posisi dia di industri financing itu juga bisa semakin kuat, dia semakin menguasai industri financing untuk kendaraan bermotor gitu ya, dan tentunya dengan efisiensi operasionalnya juga semakin baik dengan merger ini, itu bisa ningkatin labanya ADMF secara signifikan. Dan tentunya kalau labanya naik, pertumbuhan dividen itu juga akan mengikuti untuk kedepannya. Nah kalau menurut kalian gimana nih, merger antara ADMF sama MFin ini menurut kalian bagus nggak sih? Atau mungkin misalnya kalian punya pandangan yang lain. Nah kalau misalnya kalian punya opini lain, punya pandangan lain ya tentang mergernya ADMF sama MFin, itu kalian boleh banget share di kolom komentar. Siapa tahu ya teman-teman ya bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Oke, jadi itu dia ya, saham yang punya potensi yang bagus banget untuk beberapa tahun ke depan ya. Nah kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten-konten yang menarik buat kalian. Disclaimer ya teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham Adira ya, jadi ini bukan ajakan untuk beli saham Adira ya, tapi ini adalah analisa dan opini gue pribadi. Jadi keputusan untuk beli ataupun jual ataupun wait and see dulu untuk saham ADMF ya, itu sepenuhnya ya ada di tangan kalian masing-masing. 100% ada di tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research. Oke teman-teman, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.